Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maria Aulia-Ulfa. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang teori klasik perdagangan. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang teori klasik perdagangan, ada sebaiknya kita pahami dulu apa yang menyebabkan suatu negara itu melakukan perdagangan internasional. Jadi suatu negara itu melakukan perdagangan internasional karena tidak semua negara bisa memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Itulah yang menyebabkan atau yang melatar belakangi suatu negara itu melakukan perdagangan internasional. Kita kembali lagi ke teori klasik perdagangan internasional. Jadi teori klasik perdagangan internasional itu dibedakan menjadi tiga teori, yaitu yang pertama ada merkantilisme, kemudian ada Adam Smith, dan yang ketiga ada David Ricardo. Baiklah, yang pertama yaitu teori merkantilisme. Jadi teori merkantilisme merupakan sebuah sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode ke 1500 sampai 1700. Pokok pikiran utama merkantilisme yaitu kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Jadi semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka makin kaya negara tersebut. Kemudian, paham merkantilisme ini menyatakan bahwa sumber daya di dunia ini tetap atau statik, atau dikenal sebagai zero-sum games. Jadi maksudnya yaitu kekayaan suatu negara maka kemiskinan untuk negara lain. Para penganut merkantilisme ini berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk mencapai kaya atau kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Suatu negara akan mendapatkan cadangan logam mulia semakin bertambah ketika surplus ekspor meningkat dari waktu ke waktu. Ini perlu upaya dari pemerintah. Pemerintah perlu menyokong ekspor dan menghambat impor. Kenyataannya tidak semua negara mengalami surplus ekspor dan jumlah emas dan perak yang relatif tetap, sehingga suatu negara hanya akan mampu memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain. Jika mengingat tujuan utama dari merkantilisme adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara, maka suatu negara mempertahankan angkatan bersenjata yang lebih baik dan lebih kuat, kemudian melakukan konsolidasi kekuatan negaranya, kemudian melakukan banyak koloni. Maka dengan pandangan ini muncullah orang pertama yang menentang paham merkantilisme, yaitu David Hume dengan bukunya yang berjudul Discourse tahun 1752 dengan mengembangkan the price specie flow mechanism. Baiklah, selanjutnya teori dari Adam Smith. Jadi Adam Smith ini merupakan orang kedua yang menentang dari paham merkantilisme. Ini muncul pada tahun 1776. Teori dari Adam Smith ini disebut teori keunggulan mutlak atau absolute advantage theory. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain. Dengan mengembangkan dan memperdayai produksi sama dengan mengunggulkan itu, mereka dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Kemudian ada asumsi dari teori absolute advantage ini, yaitu hanya ada dua negara yang saling berdagang, kemudian hanya ada dua barang yang dapat dihasilkan, dan dalam menghasilkan barang-barang tersebut hanya ada satu input yang dipergunakan, yaitu tenaga kerja, dengan asumsi tenaga kerja ini dalam suatu negara bersifat homogen atau sama. Kita lihat ilustrasi berikut. Di sini ada dua negara, yaitu Indonesia dengan negara tetangga. Kita ambil contoh negara tetangga saja yang dekat. Di sini ada dua jenis barang, yaitu ada beras dan kopi. Untuk Indonesia bisa menghasilkan 7 beras per karung, 7 karung per jam.
Kemudian untuk Malaysia bisa menghasilkan beras 3 karung per jam, sedangkan untuk kopi Indonesia bisa menghasilkan 1 karung kopi per jam, dan untuk Malaysia bisa menghasilkan 5 karung kopi per jam. Di sini kita bisa lihat bahwa menurut teori Adam Smith, yaitu suatu negara itu bisa melakukan perdagangan apabila kedua negara itu memiliki keunggulan mutlak. Di sini Indonesia memiliki keunggulan mutlak di beras, sedangkan di Malaysia itu memiliki keunggulan absolut di kopi. Jadi kedua negara ini bisa melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia itu mengekspor beras dan mengimpor kopi dari Malaysia dan sebaliknya. Itulah ilustrasi dari teori Adam Smith. Selanjutnya ini ada dari David Ricardo, penyempurna dari teori dari Adam Smith, muncul pada tahun 1817. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory. David Ricardo ini menyatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan spesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil. Kita bisa lihat ilustrasinya atau contohnya. Di sini saya mengambil dua negara, yaitu Inggris dengan Jepang, dengan dua barang, yaitu komputer dan televisi. Di sini Inggris bisa memproduksi 20 komputer untuk 60 menit atau 1 jam. Kemudian untuk televisi, Inggris bisa memproduksi 60 menit dalam 60 menit. Kemudian untuk Jepang bisa memproduksi 50 untuk 1 menit komputer. Kemudian 1 jam komputer. Kemudian ada 60 bisa menghasilkan 60 untuk 1 jam membuat televisi. Itu memerlukan waktu menghasilkan 60, Apabila kita melihat dari segi teori keunggulan mutlak dari Adam Smith, kedua negara ini tidak bisa melakukan perdagangan internasional karena yang memiliki keunggulan mutlak hanya negara Jepang saja, sedangkan Inggris tidak memiliki keunggulan mutlak. Karena dalam teori Adam Smith itu, kedua negara itu hanya bisa melakukan perdagangan apabila masing-masing negara itu memiliki keunggulan mutlak. Namun di teori keunggulan absolut ini, kedua negara bisa melakukan perdagangan internasional. Kita lihat dulu data DTN-nya, data DTDN. Ya, ini dia data DTDN-nya. Ya, ini dia data DTDN-nya. Komparatif keunggulannya kita bisa lihat Inggris untuk memproduksi komputer yaitu 0,66 kali, kemudian untuk televisi itu 1,5 kali, kemudian untuk Jepang itu komputer bisa 0,83 kali, kemudian televisi itu bisa 1,2 kali. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk komputer, Inggris memiliki keunggulan komparatif, kemudian untuk Jepang itu memiliki keunggulan komparatif di televisi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kita akan membahas soal yang pertama. Kita akan membahas 3 soal berikut. Yang pertama ini ada pertanyaannya, yaitu tanggapan mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju padahal kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah. Contohnya adalah emas, kemudian kaitkan dengan teori merkantilisme.
Jadi Indonesia itu belum bisa menjadi negara maju padahal sumber daya yang dimiliki Indonesia itu sangat berlimpah apabila dikaitkan dengan teori merkantilisme. Merkantilisme itu menyatakan bahwa cara untuk mencapai untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor kecuali logam mulia, yaitu emas tadi sesuai dengan pembahasan, dan sedikit mungkin impor kecuali logam mulia. Namun di sini Indonesia melakukan ekspor emas dengan jumlah yang banyak sehingga cadangan emas yang dimiliki pun berkurang sehingga itulah yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi negara maju menurut paham merkantilisme. Kita jawab soal yang nomor 2 atau B. Tanggapan mengapa David Hume mengatakan bahwa akumulasi emas menyebabkan daya saing suatu negara menjadi turun. Mengapa? Jelaskan dengan logis. Baiklah, jadi kemakmuran suatu negara itu identik dengan ukuran standar emas. Ide pokok merkantilisme menyatakan kalau kemakmuran negara bisa dicapai dengan jumlah ekspor yang lebih tinggi dari impor atau surplus impor. Dengan adanya surplus negara bisa memupuk logam mulia yaitu emas yang semakin banyak. Jika logam mulia semakin banyak, maka jumlah uang yang beredar juga semakin banyak, yang artinya terjadinya money supply. Jumlah uang yang beredar tinggi, sementara jumlah produksi tetap, maka inilah penyebab terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang di dalam negeri. Ketika harga barang ini naik, maka harga barang ekspor pun mengalami kenaikan, sehingga kuantitas ekspor menurun. Ketika kuantitas ekspor menurun dan harga barang dalam negeri meningkat akibatnya dari inflasi, maka barang impor menjadi murah dan akhirnya berimbas pada peningkatan kuantitas impor. Kemudian pada akhirnya akan menjadi defisit, kepemilikan logam mulia berkurang dan negara menjadi miskin. Maka itulah yang menyebabkan berkuranglah persaingan antar negara. Pertanyaan yang ketiga atau yang C, tanggapan apa yang membedakan teori keunggulan mutlak, absolute advantage, dan keunggulan komparatif atau comparative advantage? Jelaskan dengan contoh. Baiklah, kita jelaskan kita jelaskan. Jadi ini merupakan ilustrasi untuk menjawab soal nomor 3. Kita lihat dulu, ini ada 2 negara, yaitu Turki dengan Korea Selatan. Kemudian ada 2 jenis barang, yaitu katun dan wol. Di sini untuk Turki bisa menghasilkan 500 katun, kemudian untuk Korea Selatan 50, sedangkan untuk wol, Turki bisa menghasilkan 250, kemudian untuk Korea Selatan 200. Ini kalau menurut teori dari Adam Smith atau keunggulan mutlak, kedua negara ini tidak bisa melakukan perdagangan internasional karena kita lihat bahwa di sini yang memiliki keunggulan adalah Turki, yaitu 500 dengan 250. Ini kita bisa lihat datanya. Tapi kalau kita lihat dari segi pandangan dari David Ricardo, kedua negara ini bisa melakukan perdagangan internasional. Kita hitung dulu data DTDN-nya. Untuk Turki menghasilkan satu katun itu sama dengan 0,5 wol. Jadi atau satu wol itu sama dengan 2 katun. Kemudian untuk Korea Selatan, satu katun itu sama dengan 4 wol. Atau satu wol itu sama dengan 2,5 katun. Nah, ini menurut dari teori keunggulan komparatif, di sini Turki unggul di katun, sedangkan Korea Selatan di wol.
Baiklah, selanjutnya kita menghitung labanya. Untuk menghitung laba, rumusnya adalah laba DTDN luar negeri dikurang dengan DTDN dalam negeri. Untuk Turki, karena dia unggul di memproduksi katun dari kita lihat dari data DTDN tadi, maka laba yang diperoleh yaitu 4 dikurang 0,5 sama dengan 3,5 wol. Jadi bisa mendapatkan sama dengan 3,5 wol. Kemudian untuk Korea Selatan unggul memproduksi wol, maka laba yang diperoleh yaitu 2 dikurang 0,25 sama dengan 1,75. Kesimpulannya adalah yang membedakan antara um, teori keunggulan mutlak dengan teori keunggulan absolut yaitu terletak pada cara mengukur keunggulan suatu negara, di mana pada teori keunggulan absolut lebih menekankan pada biaya absolut, sedangkan teori keunggulan komparatif pada biaya relatif untuk memproduksi suatu barang. Itulah penjelasan tentang teori perdagangan klasik. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Setriani selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional yang telah membimbing saya untuk membuat tugas ini, dan apabila ada salah kata atau salah pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.